Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam Cinta, episode 217. Bertemu Julian. Sejak tadi Julian memilih tempat duduk yang bagian belakang dan paling sudut. Berjumpa dengan Aldi dan Nafisa belum sanggup dilakukannya. Ia seperti seorang pecundang yang merasa malu atas kesalahan yang diperbuatnya. Pada akhirnya, ia hanya mampu untuk bersembunyi seperti ini. Dengan rasanya ia tidak datang di acara pernikahan Randi. Mengingat di acara ini, mantan mertuanya juga ikut melaksanakan pernikahan. Namun hal itu tidak mungkin dilakukannya. Mengingat Randi sudah begitu sangat dekat dengannya. Entah mengapa lingkaran takdir seakan hanya melingkar di wajahnya. Wanita yang dulu menjadi istrinya namun disia-siakannya, meskipun dia itu mengandung anaknya, dan kini wanita itu menikah dengan Aldi yang merupakan orang paling dekat dengannya, pria yang sudah dianggapnya seperti adiknya. Julian tidak pernah tahu bahwa ternyata Aldi begitu sangat mencintai Nafisa yang merupakan teman kuliahnya. Randi orang kepercayaannya, ternyata abang kandung dari mantan istrinya yang sudah sempat diceraikannya. Dan saat ini mantan mertuanya kembali lagi bersatu dengan ibunya Randi. Julian baru menyadari tidak selamanya uang di atas segala-galanya. Terkadang kebahagiaan tidak bisa diukur dengan uang. Harga diri, tanggung jawab, itu lebih berharga daripada yang namanya uang. Dari sini ia bisa belajar untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya, bukan menjadi pria yang pengecut dan lari dari tanggung jawabnya. Leni yang merupakan istri Julian, dia memandang suaminya yang sedang memangku bayi mereka. Sejak tadi Julian hanya diam diperhatikannya. Apa pulang sekarang, Mas? Soalnya anak sudah rewel. Leni memandang Julian. Iya boleh. Julian tersenyum dan beranjak dari duduknya. Setelah melihat Aldi keluar bersama istrinya, Julian memutuskan untuk memberikan ucapan selamat kepada Randi. Leni memegang tangan suaminya ketika akan berjalan menuju ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat. Pak Julian, terima kasih sudah datang. Randi tersenyum melihat Julian yang datang ke acara pernikahannya. Ia tidak menyangka bahwa Julian mau datang ke acara pernikahannya, meskipun pria itu tahu bahwa ayahnya yang merupakan mantan mertua Julian ikut merayakan pernikahan bersama dengannya. Mana mungkin aku tidak datang ke acara pernikahanmu. Saat ini mataku juga sudah sehat, jadi tidak ada alasan bagiku untuk tidak datang. Julian tersenyum. Terima kasih ya Pak Julian. Randi tersenyum. Mas Randi, selamat ya. Leni tersenyum dan mengulurkan tangannya. Terima kasih Leni. Randi menyalami tangan Leni. Meskipun Leni adalah istri dari bosnya, namun ia tetap manggil nama wanita itu tanpa ada embel-embel ibu di depannya. Baginya Leni tetap temannya yang dulu pernah menjadi rekan kerjanya. Istri Mas Randi ternyata cantik sekali. Leni memuji Sela. Iya dong, Randi tersenyum menang istrinya. Sela tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Mas, kami langsung pamit pulang ya. Soalnya ini si kecil udah mulai rewel. Leni tersenyum menang putrinya yang digendong oleh suaminya. Iya, hati-hati di jalan. Rani mencium bayi perempuan itu kiri dan kanan terlebih dahulu. Iya mas, pamit ya dokter Sela. Leni tersenyum. Iya Mbak Leni, terima kasih. Sela membalas ucapan wanita tersebut. Setelah memberikan selamat untuk Randi, Julian kemudian mereka ucapan selamat untuk mantan papa mertuanya. Papa, apa kabar? Julian berdiri depan Johan. Alhamdulillah sehat. Julian gimana kabarnya? Matanya sudah sehat kan? Tanya Johan. Apapun terjadi dengan putrinya di masa lalu, semuanya sudah diikhlaskannya, dan dirinya tidak menaruh dendam terhadap Julian. Mengingat di sini memang putrinya ialah yang memiliki kesalahan. Alhamdulillah, sudah Pak. Aku juga sudah tidak perlu lagi kontrol ke Jepang.
Untuk selanjutnya, kontrol mata bisa di rumah si ada di Jakarta. Jelas Julian. Alhamdulillah, kalau begitu jangan lupa jaga kesehatan matanya. Walau bagaimanapun, namanya mata yang tidak punya kita sendiri. Terkadang ada rasa tidak nyaman, jadi harus dijaga dengan benar-benar. Jangan memberikan nasihatnya. Iya Pak, terima kasih atas perhatiannya. Selamat ya Pak, aku benar-benar tidak menyangka kalau ternyata Randi anak Papa. 30 tahun lamanya, Papa tidak pernah bertemu dengannya. Sejak ibunya hamil dan sampai Randi besar seperti ini, baru Papa bertemu dengannya. Johan berkata dengan wajah yang sendu. Aku senang lihat Papa kembali bahagia. Julian mengusap punggung tangan mantan Papa mertuanya. Iya nak Julian, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Papa benar-benar minta maaf atas semua kesalahan yang dulu pernah dibuat Amera. Iya Pak, aku sudah maafkan semuanya. Dan aku juga minta maaf sama Papa atas semua perbuatanku yang tidak mengenakan. Julian menangis memeluk mantan Papa mertuanya. Papa sudah maafkan nak. Sekarang kita akan memulai semuanya dari yang baru. Dan mengusap punggung Julian dengan air mata yang menetes. Maaf ya Pak, sewaktu mau meninggal, aku nggak bisa ke sana. Iya, tidak apa-apa, Papa ngerti, ungkap Johan. Julian merasa lega saat ini dan semua permasalahannya terasa sudah berangsur-angsur mulai terselesaikan. Randi berada dalam kamar pengantin bersama dengan istrinya. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika berada berdua dalam kamar seperti ini. Bingung dan gugup seperti itu yang dirasakannya, hingga bingung untuk melakukan apa. Sheila hanya diam duduk di tepi tempat tidur. Saat ini, dia duduk bersama dengan suaminya dan memiliki jarak sekitar 30 cm. Hingga rasanya sedikit menggeserkan tubuhnya agar posisinya semakin dekat. Namun Sheila malu melakukannya. Dianya pria yang sudah menjadi suaminya secara curi-curi. Suaminya terlihat duduk dengan gelisah dan salah tingkah. Apa Mas mau mandi? Sheila memulai pembicaraan. Randi menarik istrinya dan menganggukkan kepalanya. Mau mandi bareng? Sheila dengan sengaja menggoda suaminya. Mata Randi terbuka lebar ketika mendengar pertanyaan istrinya tersebut. Sheila tertawa guna menghilangkan gugup dan berharap suasana dalam kamar ini tidak seperti saat ini yang terasa sepi. Bukannya detak jantung mereka yang terdengar. Ella cuma bercanda Mas, ucapnya. Randi menganggukkan kepalanya. Bajunya mau dibukain Mas? Sheila kembali bercanda. Randi menarik istrinya dengan mulut yang terbuka. Hahaha, Ella bercanda Mas. Tapi kalau Mas mau Ella bantuin, sini. Gedenya Sheila menggoda suaminya. Berdua dengan suaminya dalam kamar seperti ini sungguh membuat jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Malu, gugup, dan grogi semua dirasakannya. Namun Sheila mencoba untuk mencairkan suasana agar tidak beku. Randi diam. Bila istrinya melakukan hal itu, buku jantungnya seakan ingin lepas dari tempatnya. Saat ini saja kakinya sudah terasa gemetar. Mas, tarik nafas panjang dan lepaskan secara perlahan-lahan. Sheila memberikan instruksinya. Dia segera memahami bahwa suaminya gugup. Siapa yang gugup? Randi malu. Ella Mas. Sheila menarik nafas panjang dan menghembuskannya secara perlahan-lahan. Diam-diam Randi melakukan hal yang sama. Dirinya pun sangat malu bila terlihat gugup dan kaku seperti ini. Mas, Ella membuka jilbab. Apa Mas mau mandi? Ella ambilin handuk ya. Sheila tersenyum. Iya, jawab Randi yang menganggukkan kepalanya. Sheila beranjak dari duduknya dan mengambil handuk yang ada di dalam lemari dan memberikannya kepada suaminya. Mas, mandi sebentar. Randi beranjak dari duduknya. Mas, itu bajunya nggak mau dibuka dulu di sini. Sheila dengan sengaja menggoda. Di kamar mandi aja. Randi sedikit tersenyum dan pergi.